Ya, shalom Bapak Ibu, jemaat sekalian. Shalom. Ya, ada Bu Hana tuh melambai-lambai ya. Semangat betul nih hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam waktu ibadah kita hari ini. Mari memohon pada Tuhan, kiranya Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari angkat lagu Berhembuslah Roh Kudus. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Katakan urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Aku undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Kembali katakan dengan sungguh, urapilah kami dengan minyak baru. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Ibadah raya pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang ketiganya yang esa. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus,
Nats pembimbing pada pagi hari ini, Matius 21 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Saudari Irma Meliani. Selamat pagi semua, saya akan membacakan warta 10 April 2022. Selamat ulang tahun kepada Saudari Devita Sweni Dolok Saribu tanggal 11 April 2022. Kepada Bapak William Ben Susanto 12 April 2022 dan kepada Saudara Suryawan 16 April 2022. Selanjutnya warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Tukar pelayan GKMI Pengharapan. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa hari ini Pendeta Edi SS melayani di cabang Kalimalang, sedangkan GKMI Pengharapan dilayani oleh Pendeta David Sarju Sucipto. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada kebaktian Jumat Agung 15 April 2022 akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus. Bagi jemaat yang beribadah online dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri atau mengambil hosti dan anggur perjamuan di gereja dengan menghubungi sekretariat terlebih dahulu. Selanjutnya video warta. Untuk ibadah selanjutnya, saya serahkan kepada Diaken Melisa untuk dapat menyampaikan pengumuman. Ya, selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Saya ada pengumuman tentang lomba botol hias. Pasti tadi di bawah udah lihat ya, di dekat tangga ada galeri foto. Nah itu botol-botol yang udah kita bikin dan kita buat. Nah sekarang kita tinggal votingnya nih, botol siapa yang bakal jadi pemenangnya. Nanti ada saya kasih kertas voting kayak gini. Nanti ditulis, di sini ada tulisannya Komisi Bapak. Nanti kita pilih dari Komisi Bapak pilihan kita yang mana. Dari Komisi Perempuan kita tulis nomornya di sini, nomor berapa yang kita mau pilih. Kita juga boleh pilih nomor kita sendiri gitu kan. Nah kita boleh putar videonya dulu. Kita tumbuh jadi murid Tuhan, diajarkan untuk melayani di gereja.
jadi murid yang sejati. Hari ini usia gerejaku bertambah. Mari kita maju untuk melangkah, menjadi persaudaraan. Kita selalu berserah agar hidup tidak salah arah. GKMI pengharapan terus bertumbuh dan berbuah dengan iman, dengan kasih, dengan harapan. Ku doakan GKMI semakin dipersatukan sampai nanti usia selanjutnya. Hari ini usia gerejaku bertambah. Mari kita maju untuk melangkah, menjalin persaudaraan. Kita selalu berserah agar hidup tidak salah arah. GKMI pengharapan terus bertumbuh dan berbuah dengan iman, dengan kasih, dengan harapan. Ku doakan GKMI semakin dipersatukan sampai nanti usia selanjutnya. Sampai nanti usia selanjutnya. Sampai nanti usia selanjutnya. Hari ini, hari yang kita tunggu, tibalah sudah penantian kita. Hari bahagia untuk kita semua, gereja kita bertambah usia. Mari semua bersukacita. Mari sambutlah, ucapkan happy birthday untuknya. Oh, diberkatilah seluruh jemaatnya, bertumbuh dalam iman di satu wadah, yaitu GKMI pengharapan. Oh, kita doakan makin bertumbuh, makin berbuah, bergerak dan berdampak. Jadi yang nggak datang di gereja pun tetap bisa ikutan voting nih. Nanti tinggal WA ke saya siapa yang mau dipilih. Tapi kalau yang udah milih di gereja nggak boleh milih lagi lewat WA ya gitu. Jadi satu jemaat satu. Anak-anak sekolah minggu pun juga boleh ikutan memilih. Nggak ada larangan lah. Misalkan kita mau milih botol kita sendiri paling bagus juga nggak apa-apa. Sah-sah aja kan, kita merasa kita punya yang memang paling bagus, kita buatnya juga sepenuh hati gitu, ya silakan saja, nggak apa-apa kan. Terus misalkan udah kalau yang di gereja udah diisi, nanti dimasukin aja ke kotak persembahan. Nanti pas pintu keluar, pas mau keluar saya bagiin kertasnya satu-satu. Di bawah udah di sebelah kotak persembahan udah disediain ballpoint, nanti bisa nulis di situ. Oke, sekian pengumuman dari saya. Ya. Nggak usah, di kertas voting tanpa nama. Jadi benar-benar murni voting aja, nama aja gitu. Maksudnya nomornya aja masukin ke kotak, nggak usah pakai nama kita. Kan nanti saya catetin Tante. Saya bagiin satu-satu kan, yang di gereja kan saya bagiin satu-satu. Jadi pasti satu orang cuma dapat satu. Terus dimasukin.
Nah, nanti kan saya catat nih yang udah milih di gereja. Berarti misalkan nanti malam WA lagi ke saya ya dianggapnya batal gitu kan yang di WA karena kan di gereja udah ngisi gitu. Jadi ya ada dong tante, kan ada yang nggak buat. Yang nggak buat jadi juri penentu akhirnya gitu kan. Karena kan misalkan kita milih nih punya kita sendiri nomor 33 gitu kan. Udah kita tulis 33 gitu. Terus kalau kita masing-masing milik kita yang nggak buat kan masih banyak tante. Nah itu yang bakal jadi juri penentu karena mereka kan benar-benar ngelihat oh ini punya siapa yang paling bagus bukan punya kita sendiri kan gitu. Oke, terima kasih Cimelisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman serta adik-adik yang sudah mengumpulkan botol hiasnya gitu ya. Bagus-bagus, kami dari panitia aja, ya ampun ini persaingannya sengit sekali gitu. Mau milih yang paling bagus, semua bagus gitu ya. Ya nanti kita lihat ya siapa yang jadi pemenangnya. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam waktu berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh GI Dwi Tsunami. Mari persiapkan hati. Sekalipun kita saat ini tengah memiliki pergumulan dan merasa bahwa seolah-olah Tuhan tuh jauh dari kita, tapi mari kita sama-sama ingat bahwa Tuhan hanyalah sejauh doa. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan dekat dengan kita. Mari angkat lagu, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelangkau tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Katakan berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kita ulang lagu ini dari awal. Katakan bila cobaan menggodai hatimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi katakan dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Benar ya Tuhan, bahwa
kami boleh mengungkapkan segala isi hati kami di hadapan-Mu sebagai seruan kami kepada Engkau atas segala pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan yang dekat dengan kami. Kami datang saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur Engkau boleh mengadakan hari ini buat kami. Kami boleh bersama-sama memasuki ibadah raya hari ini dan kami boleh menyambut kehadiran Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan, ini adalah hari yang luar biasa buat kami. Kami datang kepada Engkau Tuhan, membawa sebagian dari berkat-berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Biarlah persembahan kami ya Tuhan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan ibadah yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Tuhan juga mengurapi hamba-Mu Pendeta Edi yang sedang dalam pelayanan di cabang Kalimalang. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan beliau. Tuhan, kami datang membawa saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, terkhusus untuk saudara kami, orang tua kami yang saat ini sedang dalam keadaan yang kurang sehat. Kiranya Tuhan berkati untuk Ibu Manurung ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami juga mendoakan untuk kestabilan kesehatan orang tua kami ya Tuhan Yesus. Untuk Ibu Yohana Hartini Suraji, untuk Ibu Toyah, untuk Bapak Indarto, untuk Bapak Hadi Sudarto dan Bapak Sukisno. Tuhan berikan kepada beliau kesehatan yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Ati dan juga untuk Ibu Eni. Tuhan, kami memohon Engkau berkenan menyempurnakan kesehatan kedua saudara kami ini dari sakit bel palsi. Kami juga bersyukur untuk pemulihan dari Penatua Priscilla, untuk Dokter Gigi Monik, juga Saudara Matthew dari COVID ya Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami mendoakan untuk Pak Rudi dan juga Timo. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang di dalam kehidupan ekonomi mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan berkati apapun yang dikerjakan. Tuhan bukakan pintu berkat buat kami semua. Kami bersyukur untuk beberapa acara gereja yang sudah terjalani dengan baik. Mengucap syukur untuk HUT yang telah kami jalankan ya Tuhan. Tidak terasa kami berusia 33 tahun. Biarlah gerejamu ini, GKMI Pengharapan, akan menjadi rumah yang nyaman bagi setiap anggotanya supaya kami boleh tumbuh bersama. Kami mengucap syukur untuk sudah didewasakannya cabang Sidorejo menjadi GKMI Lembah Pujian. Biarlah namamu semakin dimuliakan dalam setiap karya dan pelayanan mereka. Kami mendoakan untuk cabang Kalimalang yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi dewasa juga. Tuhan, biarlah di dalam proses ini Tuhan sertai supaya dapat terjalani dengan baik. Kami datang ya Tuhan untuk membawa bangsa dan negara kami. Engkau tahu kondisi yang kami hadapi akhir-akhir ini. Kondisi pandemi COVID-19. Kami berdoa supaya pandemi ini ya Tuhan, yang tidak hanya menjangkit di negara kami tetapi juga di negara lain, semakin menurun dan menghilang ya Tuhan. Kami hanya berharap bahwa pandemi ini akan menjadi endemi, sehingga kami semua masyarakat Indonesia maupun penduduk dunia yang lain boleh beraktivitas dengan baik, dengan normal.
Kami berdoa untuk setiap sarana kesehatan supaya dapat ada dan tersedia dan dapat melayani setiap orang atau setiap masyarakat yang terkena virus ini. Kami mendoakan untuk perekonomian bangsa kami ya Tuhan, yang akhir-akhir ini menghadapi keadaan yang kurang baik. Kami percaya Tuhan akan jamah untuk pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku ekonomi, pemimpin-pemimpin kami, sehingga boleh memberikan kepada kami keadaan ekonomi yang lebih baik lagi. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami yang akhir-akhir ini juga digoyahkan kesatuan negara kami ini. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan, biarlah bangsa kami tetap menjadi bangsa yang berasaskan pada Bhinneka Tunggal Ika dan juga berpegang teguh kepada NKRI. Kami menyerahkan semua pemimpin kami di hadapan Tuhan, dari yang tingkat atas maupun dari yang paling bawah. Juga keamanan dalam mendekati hari-hari raya Idul Fitri ini, Tuhan sertai supaya semua kondisi boleh berjalan dengan aman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayakan doa kami, doa yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan kasih-Mu dan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami juga akan bersama-sama ya Tuhan menutup doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Saudari Senja. Kita akan masuk ke dalam waktu pemberitaan firman Tuhan yang nanti sebelumnya akan dipimpin doa terlebih dahulu oleh Saudari Aurel serta membacakan bagian perikop firman Tuhan hari ini. Mari menyiapkan hati untuk sama-sama menerima berkat Tuhan lewat firman yang akan disampaikan oleh Pendeta David Sarju Sucipto hari ini. Mari angkat lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujudkan hamba-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
ini dari awal. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari saudara-saudara sekalian, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat untuk kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu untuk menyiapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan ayat pada pagi hari ini dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasi dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia
masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saya persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Baik Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di gereja. Ya, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suaranya melalui hambanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, akhir hari ini ada suara yang trending ya, topik trending. Suara netizen yang begitu menggelora bubarkan IDI, ya, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, hal ini berkaitan dengan ya pelanggaran kode etik yang menimpa Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan. Jadi Dr. Terawan itu dipecat dari keanggotaan IDI karena dinilai ya melanggar kode etik kedokteran Indonesia. Nah, paling tidak ada dua hal yang menjadi latar belakang atau yang memicu pemecatan Dr. Terawan itu. Yang pertama, Dr. Terawan menerapkan terapi cuci otak, ya, atau brainwash itu, yang sangat terkenal dan memang banyak orang-orang terkenal di Indonesia datang kepada Dr. Terawan. Nah, ini untuk mengatasi stroke ya atau penyumbatan di dalam pembuluh darah. Lalu yang kedua, Dr. Terawan menggunakan vaksin Nusantara untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Nah, tentu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pemberhentian Dr. Terawan ini dari keanggotaan IDI menuai pro dan kontra. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang pro atau yang kontra. Saya di tengah saja. Dan saya melihat ya banyak media dan masih disiarkan di televisi. Nah, tentu yang pro setelah Dr. Terawan itu dipecat ya memberikan dukungan petisi lewat daring yang berjudul Save Terawan dari sanksi pemecatan. Nah, Bapak Ibu, dari sini saya ya ada sesuatu yang saya pikirkan, kadang orang yang ingin berbuat baik itu bisa berujung kepada hal-hal yang tidak mengenakan. Betul nggak? Bahkan bisa berujung kepada kematian. Nah, contohnya misalnya niat baik Munir yang mengungkap tentang kebenaran itu berujung pada kematian. Ya, Bapak Ibu tahu ya siapa Munir. Nah, jadi motif pembunuhan aktivis hak asasi manusia, ya Munir itu adalah penggiat hak asasi manusia, ya dibunuh pada tanggal 7 September 2004. Nah, itu sampai sekarang masih misterius gitu ya. Masih misterius. Ya, ada dugaan bahwa Munir ini dibunuh karena memang dia ini memegang data penting ya seputar pelanggaran hak asasi yang terus berulang di negara kita ini. Misalnya pernah terjadi pembantaian di Talang Sari, Lampung itu pada tahun berapa ya? 1989. Itu ya. Lalu penculikan para aktivis itu 98. Kalau tadi 89 sekarang ya tahunnya 98. Kemudian adanya referendum Timur Timur. Lalu kampanye hitam pemilihan presiden tahun 2004 itu masih banyak sekali dan Munir itu memiliki data. Nah, ini tentu membuat gerah ya para politisi, para penguasa pada waktu itu. Jadi niat baik bisa berujung kepada kematian. Nah, pagi ini tema kita yang akan kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara sekalian adalah Hosana bagi anak Daud, Hosana di tempat maha tinggi. Pernah enggak Bapak Ibu ketika membaca teks ini atau ayat firman Tuhan ini,
bertanya dalam diri sendiri, apa sih artinya Hosana itu? Ada yang tahu? Kalau ada, khotbah saya selesai, singkat, saya pulang. Tapi saya percaya Bapak Ibu tahu ya, tapi nggak usah diungkapkan. Supaya saya nggak selesai khotbahnya, ya masih panjang. Nah, untuk membahas Hosana itu, ya nanti kita perlu memahami latar belakang kondisi Israel pada waktu itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi Israel pada waktu itu sudah ratusan tahun mereka terjajah, hidup dijajah. Jadi secara politik mereka dikuasai oleh bangsa Roma, pajak yang dibebankan kepada rakyat Israel itu terlalu tinggi dan itu membebani masyarakat, ya, menyengsarakan masyarakat. Lalu secara ekonomi bagaimana? Ya jelas, secara ekonomi masyarakat mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Hidup mereka sangat menderita. Nah, dalam kondisi seperti itu, sengsara, menderita, dijajah, mereka sedang menanti-nantikan kehadiran atau datangnya Mesias. Dan Mesias itu sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Nah, konsep mereka terhadap Mesias itu adalah seorang yang gagah perkasa. Dia adalah pahlawan perang seperti Daud. Dan diharapkan Mesias yang akan datang itu nanti akan memulihkan bangsa Israel. Politiknya pulih, ekonomi pulih. Sehingga mereka dapat hidup tidak di bawah tekanan. Mereka bisa menikmati ya perekonomian yang baik. Bisa memulihkan ekonomi dari masyarakat pada waktu itu. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus ya, akan pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, orang banyak begitu antusias menyambut Tuhan Yesus. Kita perhatikan ayat 10 dan 11. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, perhatikan, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terbayang kita ya, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, banyak orang yang mengeluh-elukan Yesus, dan kehadiran Yesus di Yerusalem menggemparkan, gempar. Jadi luar biasa itu. Perhatian semua orang pada waktu itu fokus kepada Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus. Jadi yang belum tahu mereka bertanya-tanya, siapa dia? Siapa dia? Yang sudah tahu ngasih tahu, gitu kan? Oh, dia itu nabi dari Yerusalem. Oh, dia nabi dari Nazaret. Jadi, waduh, heboh, ya, meriah, luar biasa sambutan rakyat kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sambutan kita kepada seseorang itu seringkali dipengaruhi. Ya, kita mikir dulu siapa dia, gitu kan? Apa status sosialnya? Nah, kalau kita tahu orang itu punya status sosial yang tinggi, penyambutan kita terhadap dia dengan orang yang statusnya rendah beda. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kita bisa terjebak dalam perlakuan yang tidak tulus. Contoh misalnya, misal saja ini contoh. Pak Anton, maaf ya Pak Antonnya, menyambut saya di gereja. Tentu beda ketika Pak Anton akan menyambut Pak Luhut Binsar Panjaitan. Wah, gitu ya. Pasti beda dong. Saya pendeta kecil, itu ya. Tapi Pak Binsar adalah Menteri Koordinator bidang kemaritiman.
Wah, mungkin buat banner sana yang besar. Selamat datang Pak Menteri. Wah, ada fotonya. Nah, foto Pak Anton bisa pasang juga kecil di situ. Nah, artinya apa? Jadi penyambutan kita terhadap seseorang lihat dulu siapa gitu ya. Tapi jangan nanti kalau saya khotbah di sini buat banner ya Pak. Nggak mungkin juga sih. Gambarnya gede, selamat datang David. Enggak, maksud saya itu ya. Jadi begini. Cara kita menyambut seseorang seringkali menjadi ajang mencari nilai dan harga diri tanpa peduli nilai hidup orang lain. Ayat 9. Kita perhatikan ayat 9. Dan orang banyak, nggak tahu seberapa banyaknya, pasti banyak sekali, bisa ribuan, yang berjalan. Perhatikan di sini Bapak Ibu, saya kalau membaca firman Tuhan hati-hati supaya kita ngerti gitu. Yang berjalan di mana? Di depan Yesus. Dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ribuan orang. Aduh gimana ini, meriahnya itu sangat luar biasa. Gitu ya. Ada yang selfie-selfie, mungkin begitu ya kalau zaman sekarang. Depan belakang berseru, Hosana. Bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Rakyat menyambut Yesus bukan dengan tangan kosong loh ya. Rakyat ketika melihat Yesus lewat itu tidak santai-santai gitu ya. Tetapi apa? Dengan luar biasa sambutannya. Ayat 8 dijelaskan. Orang banyak. Nah, diulangi ayat 8 dikatakan orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Pertama, ketika menyambut Yesus, menghamparkan pakaiannya di jalan. Jadi mereka yang punya pakaian itu dilepas gitu ya. Nah, biasanya orang-orang dulu kan pakai jubah, lepas dihamparkan gitu ya. Untuk tatakan ini, Tuhan Yesus lewat di sana. Terbayang enggak? Betapa antusiasnya, betapa sungguh-sungguhnya. Sangat luar biasa. Pakaiannya dilepas. Hanya untuk alas Tuhan Yesus lewat di atasnya itu. Ya, atas pakaian. Ini yang pertama. Ya, menghamparkan pakaiannya di jalan. Lalu yang kedua apa? Apakah di situ ada ayat? Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon. Jadi yang pertama pakaiannya dilepas, lalu ada orang yang motong ranting-ranting untuk dilambai-lambaikan, ya pohon palem di situ. Ya, ini waduh, ya sepanjang perjalanan dihamparkan pakaian, lalu ranting-ranting dilambai-lambaikan. Ini sangat luar biasa sekali. Kita bayangkan sebentar. Hebat itu ya. Hebat. Suasananya mendaki riuh pasti, ramai sekali gitu ya. Nah, heboh sekali. Tapi ada satu pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama. Mari kita pikirkan pertanyaan ini. Apa yang mendasari semuanya itu? Apa motivasi dari orang-orang yang menyambut Yesus dengan merelakan pakaiannya dilepas, dengan mencari dahan-dahan palm untuk menyambut dia? Pasti ada motivasinya dong. Betul nggak? Kalau nggak ada ya ngapain gitu kan? Pasti ada motivasinya. Ada sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi begitu antusias. Kira-kira jawabnya apa? Mudah jawabnya. Motivasinya salah. Udah gitu doang. Motivasinya salah. Nah, salahnya di mana? Masa menyambut Yesus Nabi lagi gitu kan dijelaskan di situ salah sih? Salah. Karena mereka, perhatikan di sini Bapak Ibu, mereka melihat Yesus yang telah banyak melakukan mukjizat. Nah ini. Mereka sudah melihat sendiri dengan mata kepalanya. Dan mereka sudah mendengar juga cerita-cerita tentang Yesus yang banyak melakukan mukjizat, menyembuhkan dari segala penyakit. Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ya Lazarus dibangkitkan. Anak janda lain juga dibangkitkan. Yesus bisa mencelikkan mata orang buta tanpa obat. Sembuh.
Tapi pernah juga ya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu meludah ke tanah, mengaduk tanah, ludah diaduk lalu oleskan ke mata orang itu dan itu sembuh. Tapi jangan ditiru ya, itu hanya Tuhan Yesus. Hebat ini, sangat luar biasa. Bahkan Yesus buka warteg gratis kan, tanpa sembako. Hanya 5 roti 2 ikan. Siapa yang makan? 5.000 orang, itu pun laki-laki aja. Nah inilah yang membuat mereka sangat bersukacita. Mereka membuat sangat antusias menyambut Yesus. Sebentar lagi kita punya raja yang hebat. Nah ini motivasi dari mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus tampil di muka umum, dan Yesus ini memiliki gaya karakter kepemimpinan yang berbeda dengan orang pada zaman itu, baik orang Farisi maupun kaisar-kaisar pada waktu itu. Nah, inilah dia disambut dengan meriah. Jadi banyak harapan atau sejuta harapan berapalah yang ada di dalam masyarakat pada waktu itu untuk menerima Yesus supaya Yesus bertindak seperti itu lagi, mengadakan banyak mukjizat, memulihkan ekonomi. Hosana, hosana. Heboh. Luar biasa. Nah, hosana itu berasal dari kata Ibrani, ya. Hosiahna. Ada 2 kata, hosiahna, ya. Jadi terdiri dari 2 kata, yasa dan na. Yasa itu artinya menyelamatkan. Lalu na, ya itu artinya doa atau permohonan. Jadi kalau digabung hosiana ya atau hosana itu artinya aku berdoa selamatkanlah aku sekarang. Tapi dengan konteks pada waktu itu ya, supaya mereka terselamatkan dari penderitaan ekonomi yang sulit. Jadi hosana itu merupakan sebuah ungkapan yang mengandung doa permohonan yang sangat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, jadi siapa orangnya yang tidak mendukung pemimpin seperti Yesus? Tapi apakah, pertanyaan lagi ini, harapan-harapan mereka, motivasi mereka dipenuhi oleh Yesus? Jadi mereka punya harapan, punya impian supaya dipulihkan ekonomi, supaya terlepas dari politik, supaya hidup mereka bebas dari penjajah, supaya mereka hidupnya bersukacita, enak, cukup. Dipenuhi enggak? Tidak, Bapak Ibu. Wah, coba kalau kita sudah mengidolakan orang, kemudian orang itu jadi pemimpin hebat, luar biasa, dan harapan kita enggak terpenuhi. Coba gimana ini? Kecewa enggak? Kalau enggak kecewa, wah itu sudah hebat, luar biasa, rohaninya tingkat tinggi itu. Nah, Yesus di sini tidak memenuhi harapan mereka, doa mereka. Karena apa? Nah ini yang perlu kita tahu. Yesus datang bukan untuk menjadi raja secara duniawi. Betul? Dan ini yang diharapkan oleh orang Israel. Yesus datang untuk menebus dosa. Ini yang lebih penting. Karena apa? Manusia jauh dari Tuhan. Kemudian Yesus datang mengadakan rekonsiliasi. Ya, pendamaian antara manusia dengan Allah. Supaya nanti kita bisa bertemu lagi kepada Allah. Ini yang tidak dimengerti oleh orang pada zaman itu. Tidak dipahami. Bahkan Yesus ke Yerusalem naiknya apa? Keledai. Keledai itu lambang kelemah lembutan, lambang kemiskinan, kerendahan hati. Yesus tidak naik kuda seperti kaisar atau pahlawan pemimpin pada waktu itu. Kuda itu melambangkan kegagahan, kuda itu melambangkan kekuasaan. Wow, Yesus ke Yerusalem naik keledai. Ini tunggangan rakyat jelata, ya rakyat biasa. Mana ada raja naik keledai? Malu. Ayat 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca selanjutnya, tadi yang datang dengan teriakan, antusias, berkata, Hosana, Hosana, berubah menjadi apa?
Enyahkanlah dia. Enyahkanlah dia. Salibkan dia. Wih, kok bisa begitu ya? Bapak Ibu ketika memilih pemimpin negara kita, awalnya disanjung-sanjung gitu ya. Tapi setelah nggak terpenuhi semua, ada cacian gitu ya, ada kekecewaan. Nah jadi kalau membaca Yohanes pasal 19 ayat 15, tadi orang yang berteriak Hosana, 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 berbalik, salibkan dia, salibkan. Jadi mereka sangat kecewa karena Mesias yang diharapkan tidak seperti apa yang mereka impikan. Mesias yang datang pada waktu itu mati, pupus sudah harapannya. Jadi impian-impian Mesias yang gagah perkasa akan memulihkan politik di Israel itu nggak seperti yang dibayangkan. Nah, kira-kira pelajaran penting apa yang bisa kita petik dari kasus ini, atau dari peristiwa ini, atau dari cerita ini? Kalau mau jujur ya, tapi nggak jujur ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya Tuhan yang tahu kan. Sebenarnya kita juga seringkali seperti orang banyak tadi itu, yang menyambut Yesus dengan begitu antusias, begitu sangat luar biasa, Hosana, teriakan-teriakan seperti itu, Hosana. Karena ada harapan, banyak kemampuan di dalam diri kita. Apa harapannya? Kira-kira apa harapannya? GKMI Pengharapan. Sudah 30 tahun kan? 33, sorry ya. Memang benar-benar menjadi harapan. Jadi kita ini seringkali harapannya yang baik-baik saja, betul? Yang enak-enak saja. Yang sehat-sehat saja. Pokoknya sajalah begitu ya. Saja enak semua. Wah, begitu kena COVID, aduh Tuhan, kau di mana? Pak David pernah kena COVID? Belum. Pernah. Cuman saya nggak cerita Bapak Ibu. Cuman di sini ya, jangan cerita di sana. Orang banyak yang takut gitu ya. Wah, macam-macam gitu ya. Langsung gereja tutup. Diam-diam saja. Udahlah rasakan sendiri. Anak saya yang tahu. Udahlah saya tidur aja di rumah. Semua piring, gelas, sendok, saya tulisin. Tidak boleh tertukar. Papa, gitu ya. Kemudian anak saya yang pertama, Juan. Anak saya yang kedua, udah ini ikut Sian. Ingat ya, cuci sendiri-sendiri, nggak boleh tersentuh. Wih, sampai seperti itu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kadang-kadang kita nggak bisa menerima kenyataan. Ketika kena PHK, ketika penghasilan menurun, di manakah Engkau Tuhan? Seberapa banyak orang Kristen yang mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa. Makanya hari ini, ya minggu ini kita sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah. Mau Paskah Jumat Agung Bapak Ibu. Dan cerita ini, firman Tuhan ini coba menjadi ya pelajaran bagi kita. Jadi apa yang mereka harapkan lenyap, apa yang mereka harapkan sirna. Karena Yesus akhirnya mati, pengharapan berubah menjadi kekecewaan. Bahkan bukan hanya rakyat yang kecewa, bukan hanya masyarakat yang kecewa. Murid-murid Yesus semua kecewa. 12 murid kecewa. Ada 2 murid yang mengkhianati Yesus. Kenapa? Karena masalah ini, masalah Mesias. Jadi Bapak Ibu kalau membaca si Yudas Iskariot pengkhianat itu yang menjual Yesus dengan 30 keping perak, bukan sekedar uangnya. Uang 30 keping perak itu kan nggak didepositokan kan? Nggak masukin ke bank kan? Kembalikan lagi. Kenapa? Motivasi tentang Mesias. Kalau saya menjual Yesus dengan 30 keping perak itu hanya harga hamba yang paling bodoh, paling kasar gitu ya. Harganya paling murah. Nah itu mendesak Yesus supaya menunjukkan dirinya sebagai Mesias, sebagai pemimpin, meskipun dijual, meskipun di hadapan para agama atau serdadu-serdadu Romawi, pasti dia akan membalas, nggak mungkin akan kalah. Nah itu pikirannya. Jadi bukan sekedar 30 keping perak motivasinya. Mesias itu bukan sedikit ngomong menderita, sedikit ngomong akan mati. Seperti Yesus katakan pada murid-muridnya, nggak masuk akal, nggak ada kamusnya dalam pikiran mereka. Makanya siapa?
Yudas menjual Yesus. Jadi bukan hanya motivasi uang. Memang dia bendahara yang suka nyuri ya uang. Tapi motivasi lain, Yesus akan menjadi raja. Kalau Yesus menjadi raja, aku akan menjadi menterinya, gitu kan. Makanya ketika Yesus akan masuk Yerusalem, sebelumnya juga ada Ibu Yohanes itu pesan, ya titip pesan dulu. Nanti yang satu duduk sebelah kanan, satu duduk sebelah kiri. Jadi semua itu motivasi terhadap Mesias itu nggak seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Supaya mereka ingin berkuasa, raja berkuasa, murid berkuasa, enak kan seperti itu. Tapi akhirnya Petrus bertobat. Nah itu. Nah, bisa ditampilkan ada gambar apakah di rumah Bapak Ibu dan Saudara sekalian itu memasang foto sebelum Tuhan Yesus disalib. Saya mengatakan di foto sebelum Tuhan Yesus disalib. Jadi ketika Tuhan Yesus akan disalib, foto dulu bersama. Nah pertanyaan saya, foto ini Alkitabiah enggak sih? Artinya cocok enggak dengan Alkitab? Terus? Nah foto-foto itu ya ini ada namanya ya, ada nama-namanya sudah dalam hati gitu ya. Enggak kelihatan enggak apa-apa ya. Mungkin ada di rumah memasang itu. Saya enggak pernah itu masangin karena saya tahu itu enggak benar. Tapi nanti Bapak Ibu yang punya foto atau bahkan itu lukisan yang mahal jangan dibuang, enggak gitu ya. Saya hanya memberikan informasi saja gitu loh. Nah, ada nama-namanya. Nah, jadi Tuhan Yesus berurutan di foto di situ secara rapi. Benar enggak sih? Ini rekayasa dari Leonardo da Vinci karena dia mendapat proyek dari pada waktu itu untuk membuat lukisan. Wah, ini mendatangkan uang yang sangat banyak. Pernah nggak kita berpikir bahwa ini urutannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan ini sebetulnya ada Da Vinci Code-nya, ada rahasia, ada kode-kode yang sangat tidak alkitabiah. Kalau Bapak Ibu baca bukunya Da Vinci Code, wah kita akan kaget itu. Dan mungkin gambarnya nggak dipasang di situ. Enggak sangat alkitabiah tidak. Nah atau yang satu lagi. Nah, atau seperti ini. Jadi Tuhan Yesus itu apa ya bahasa Jawa glungsar gitu ya. Jadi lesehan, duduk di situ. Ini kemudian di tengah itu yang kecil ada roti anggur gitu ya. Nah kemudian memecah-mecahkan roti. Jadi enggak berurutan seperti itu. Coba baca Alkitab kan enggak seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini ada cerita yang sangat menarik dari lukisan rekayasa dari Leonardo da Vinci. Dia seorang seniman yang hebat di Italia. Jadi mendapat proyek yang besar dari raja pada waktu itu dan lukisan itu ya dilukis selama 7 tahun. 7 tahun untuk membuat itu. Nah, lukisan itu untuk menggambarkan karakter-karakter dari Yesus dan juga 12 murid. Nah, yang pertama kali yang dilukis oleh Leonardo da Vinci ini adalah karakter Yesus. Jadi Da Vinci melihat atau mencari kemana-mana orang yang cocok dengan wajahnya Yesus gitu ya. Jadi tokoh yang apa itu ya, yang lembut gitu ya, yang kelihatan cerah, tidak berdosa begitu kan. Ratusan anak-anak muda itu dicari. Dia mencari kemana-mana gitu ya. Nah lalu dia menemukan seorang anak muda umur 19 tahun. Wah, ini cocok menjadi model Yesus. Nah, selama 6 bulan Leonardo da Vinci melukis 6 bulan gitu ya. Wajah karakter dari Yesus 6 bulan. Nah, lalu lagi dia mencari satu-satu tokoh-tokoh murid Yesus, 11 murid itu dicari dengan gampang sekali, mudah sekali. Ya tinggal satu nih, si Yudas Iskariot. Yesus sudah jadi, 11 murid sudah jadi, tinggal satu untuk bisa menyelesaikan mahakaryanya Leonardo da Vinci. Selama berminggu-minggu dia mencari sosok yang berwajah sangar, sadis gitu ya, bertampang penipu, suka mengkhianati temannya sendiri, cari kemana-mana, ini kok nggak ketemu-ketemu ya. Wah kalau begini nggak selesai-selesai lukisannya. Nah akhirnya dia mencari orang
sampai ke penjara-penjara. Akhirnya menemukan sosok pria yang sedang dipenjara di bawah tanah di Roma pada waktu itu. Nah, ini Yesus ini ya, gambarnya Yesus. Jangan dulu. Tapi nggak apa-apa ya, supaya saya cepat kali khotbahnya. Nah, akhirnya dia menemukan anak muda, bukan anak muda, orang yang sedang dipenjara di bawah tanah. Orangnya kurus, berewokan, rambutnya awut-awutan, panjang menutupi mukanya. Lalu Leonardo bilang, nah inilah dia. Cocok untuk Yudas. Karakternya cocok. Gambaran Yudas. Maka dia izin kepada raja membawa orang ini untuk dilukis. Jadi 6 bulan dia melukis. Yudas silakan. Tadi melukis Tuhan Yesus 6 bulan, sekarang melukis Yudas Iskariot, bisa ditampilkan juga 6 bulan. Nah, setelah menyelesaikan ini, lalu Da Vinci bilang, udah selesai, kembalikan orang ini ke selnya, kembalikan ke penjara. Gitu. Tetapi si Yudas ini, dia ngomong sama Da Vinci. Da Vinci, apakah kamu tidak ingat bahwa saya yang pernah duduk di kursi ini, saya adalah Yesus yang Da Vinci lukis. Tetapi sekarang saya menjadi Yudas yang dilukis juga di kursi ini. Lalu Da Vinci menggeleng-gelengkan kepala. Sorry, aku tidak kenal kamu. Saya tidak mengenal wajahmu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 7 tahun yang lalu, orang yang sama dilukis oleh Leonardo da Vinci. Tetapi sekarang dia menjadi orang yang jahat. Akhirnya, karena terlibat pembunuhan, akhirnya dia masuk di dalam penjara. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang bisa menjadi baik atau buruk tergantung dari orang itu. Orang baik bisa menjadi buruk, orang buruk bisa menjadi baik kalau dia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Anak muda yang tadinya begitu baik, begitu murni, begitu setia, 7 tahun. Tapi kemudian menjadi orang yang jahat, menjadi pengkhianat. Pertanyaannya adalah, apa motivasi Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian mengikut Yesus? Ingin kaya, ingin sukses, ingin sehat, ingin baik-baik saja. Gak apa-apa, itu kan harapan. Nah, kalau Tuhan memberi, ya kita terima. Tetapi kalau sebaliknya, kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesulitan, banyak pergumulan, kecewakah kita? Hosana, hosana. Lalu berbalik, menjadi salibkan dia, salibkan dia. Nah, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bentar lagi kita akan merayakan atau ibadah Jumat Agung, dan kita juga akan merayakan Paskah. Mari kita mempersiapkan diri kita. Melihat kembali betapa Yesus luar biasa mengasihi kita. Tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia, menyelamatkan dosa Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu sudah terlalu cukup. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian masih diberikan berkat oleh Tuhan. Hosana, anak Daud. Hosana bagi Dia yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami diingatkan lagi satu kisah yang sangat luar biasa, di mana 2000 tahun lebih Engkau pernah datang ke dalam dunia. Di akhir-akhir hidupmu Tuhan, ketika Engkau akan disalib untuk menyelesaikan misimu, Engkau disambut dengan meriah oleh rakyat masyarakat pada waktu itu. Mengalu-alukan Engkau, sangat mengagumi Engkau Tuhan. Mereka mengatakan Hosana, Hosana. Tetapi Hosana itu menjadi berbalik kekecewaan. Karena harapan mereka tidak terpenuhi. Tuhan, Engkau mengerti setiap jemaat-Mu di GKMI Pengharapan ini. Baik yang di rumah, baik yang di gereja, memiliki motivasi ketika milik Engkau.
Dan biarlah pada pagi hari ini Engkau meluruskan motivasi kami. Bahwa kami mengikut Engkau tujuan utama. Dimerdekakan dari dosa. Kami kembali dipersatukan kepada Allah melalui darah-Mu yang mengalir di Golgota. Itu sudah terlalu cukup Tuhan. Tetapi kami juga bersyukur bahwa Engkau memelihara kami, kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, sehingga sampai saat ini kami ada sebagaimana ada. Semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kembali kepada Senja untuk memimpin ibadah. Terima kasih kepada Pendeta David Sarju Sucipto yang telah memberitakan firman Tuhan. Kembali diingatkan lagi bahwa motivasi kita dalam menyembah Tuhan adalah hal yang penting untuk kita perhatikan. Bukan karena Tuhan yang begitu hebat memberikan segala berkat bagi kita, tapi sebab Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan berkorban melalui nyawanya bagi keselamatan kita. Mari kita kembali ingat betapa hebatnya Tuhan, betapa besar kuasanya Tuhan, sehingga kita juga makin semangat untuk bangkit menyerukan nama Yesus di tengah dunia. Dengan berdiri, mari kita responi firman Tuhan dan semangat katakan bangkit serukan nama Yesus. Boleh sambil bertepuk tangan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus benar yang kuat. Yesus benar yang kuat. Nama Yesus merupakan benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Yesus di atas segalanya. Kembali katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus atau benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Pengakuan iman rasuli dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta David Sarju. Sebagai jemaat Kristus yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersama bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan dan milik Tuhan, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan sumber damai sejahtera, Sang Gembala Agung, kiranya memperlengkapi dengan segala yang baik dan memberkati kepada sidang jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, adanya ku beri puji. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Sidang jemaat silakan duduk untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini dan Tuhan membuat kita berhasil.